Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Anak-anakku sekalian, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita lanjutkan penjelasan dari Ibu tentang cara pengambilan sampel jika dia bentuknya suspensi dan bubuk. Jadi misalnya langsung dari pabriknya gitu ya. Yang pertama-tama, maaf tidak selalu langsung dari pabriknya ya. Bisa jadi misalnya kalian dapat sampel ya. Sampelnya itu sudah dalam bentuk kalengan atau kemasan dan bentuknya tepung. Misalnya apa? Tepung terigu, susu, tepung beras. Kalau suspensi biasanya dalam bentuk seperti obat ya. Suspensi obat atau apapun lah itu bentuknya seperti itu, maaf ya. Pertama, untuk bahan dalam wadah katanya. Jika bahannya berbentuk suspensi atau bubuk, aduk dulu sekitar 15 menit atau lebih ya sebelum pengambilan contoh. Kemudian di mana sih yang boleh kita ambil untuk ambil tempat contoh itu? Tempatnya yang paling baik itu adalah satu, langsung dari dekat alat pencampur atau pengaduk atau mixing ya. Ini kalau di pabrik-pabrik obat atau apalah, selalu ada yang namanya sistem pengadukan. Nah, dari situ ngambilnya, tapi tunggu diaduk dulu sekitar 15 menit. Kemudian bagian atas dari wadah atau aliran ya. Nah, setelah ini baru kalau misalnya ini tidak ada atau sulit lah istilahnya, dari line pengiriman atau line sirkulasi segera setelah bahan dikeluarkan. Jadi biasanya setelah diaduk karena mesinnya mungkin tertutup, jadi kita tidak bisa mengambil. Nah, biasanya setelah pengadukan tertentu ini kan langsung digelontorkan nih, dialirkan, entah dialirkannya ke suatu wadah tertentu atau apalah. Intinya dari line produksi pengiriman atau sirkulasi, dari situlah kita mengambil sampelnya. Ibu kebetulan selama di sana belum pernah ya, jadi tidak tahu seperti apa, hanya dijelaskannya seperti itu saja. Selanjutnya adalah baiklah, kita lanjutkan untuk sampel suspensi atau bubuk ya. Selanjutnya adalah jika contoh diambil dari tangki pencampuran atau bagian atas wadah atau aliran, ini wadah sampelnya gunakan botol ya yang kira-kira bisa menampung 700 gram ya. Dengan jalur alirannya itu menggunakan tabung aliran masuknya tuh sekitar 6 sampai 9 mm atau 1 cm ya. Dan lubang aliran udara berdiameter 12 mm atau 1,2 cm. Turunkan ke bawah botol contoh mulai dari bagian atas, ya ke bawah ya. Turunkan ke bawah botol contoh mulai dari bagian atas. Ini berarti kalau untuk si tangki pencampurnya bisa dibuka ya. Turunkan ke bawah botol contoh mulai dari bagian atas wadah sampai ke dasar ya. Kita rasa-rasa aja kira-kira udah nyentuh dasar tangki. Kemudian setelah nyampe di dasar, naikkan secara perlahan ya. Kemudian waktu pengisiannya adalah contoh yang diambil dari jalur sirkulasi yang aliran itu tadi. Setelah pengadukan atau resirkulasi secara simultan itu terus-menerus ya. Lebih dari 15 menit harus diambil dengan botol plastik standar ukuran 500 ml ya. Waktu pengisiannya jadi harus terus-terusan ya. Pengadukannya kan 15 menit, nah begitu ambil 15 menit atau lebih baru ini diambil ya. Oke, berikutnya nah, berikutnya adalah bagaimana kalau pengambilan contoh dari tangki. Misalnya tangkinya
Kita sering kalau ke pabrik-pabrik kan suka lihat tuh tangki-tangki kayak toren yang terbuat dari sepertinya logam gitu, tingginya kan lumayan ya. Nah, bila tangkinya berbentuk silinder, silinder tuh kayak tabung ya, vertikal dan berada di darat, artinya tidak di atas air, atau tangki kapal, pengambilan contoh dilakukan sebagai berikut. Contoh diambil pada jarak tiap 30 cm dari dasar sampai ke permukaan cairan. Nah, volume tiap pengambilan contoh harus sama dan seluruhnya disatukan jadi satu contoh. Bila isi tangki diketahui homogen, misalnya dari atas ke bawah tuh sama lah komposisinya. Beda dengan suspensi. Kalau suspensi mungkin yang atas agak jernih, tapi yang bawah bisa lebih keruh. Karena kalau suspensi kan lama-kelamaan si padatan yang tidak larut turun ke bawah kan. Nah, ini kalau misalnya isi tangkinya homogen, ya misalnya larutan lah. Contoh diambil dari 5 tempat ketinggian, yaitu 1 kali pada jarak 1/10 tinggi cairan dari dasar. Jadi misalnya tinggi cairan 3 meter. Kalau 1/10 dari dasar berarti kan 0,3 berapa? 0,3 meter dari bawah ya, dari tangki. Kemudian 3 kali dari pertengahan tinggi cairan berarti sekitar 1,5 meter. Dan 1 kali ada 9/10 tinggi cairan dari dasar. Artinya 0,1 tinggi dari atas. Sama aja kan ya. Jadi, nah kelima hasil pengambilan yang sama volumenya masing-masing dicampur menjadi satu contoh. Ya. Jadi kita ulang. Untuk yang homogen 1/10 ya. Ya. 1 kali pada jarak 1/10, setengah, setengahnya 3 ya. Jadi kalau misalnya dia bundar ya ambil aja dalam diameter 3 itu 1, 2, 3 mendatar gitu ya. 1, 2, 3 misalnya. Dibagi sudut lah 360 derajat, dibagi berarti 120, 120, 110 itu titiknya. Pertengahan tinggi cairannya 3 titik dan 1 kali dari 9/10 tinggi cairan dari dasar. Kelima hasil pengambilan itu disimpan sebagai apa? Contoh, disatukan maksudnya. Jadi jangan dibeda-beda, jangan di beda tempat. Ditampungnya di tempat yang sama. Nah, ini skemanya ya. Ini skemanya. Jika berbentuk silinder berada di darat atau di kapal. Kalau tidak homogen, begini caranya. Berarti kalau 3 meter, tiap 30 cm diambil. Artinya akan ada 10 titik. Tapi kalau dia homogen, hanya ada 3 ketinggian mungkin ya, bukan 5 ketinggian. 3 ketinggian, di mana ketinggian pertama itu 1 titik. Kemudian ketinggian yang setengah tinggi dari dasar 3 titik ya. Dan 1 kali dari 9/10 ketinggian 1 titik. Jadi total 5 titik dari 3 jenis ketinggian. Volumenya harus sama. Ya, jangan sampai di yang paling dasar ngambil 100 ml, di yang tengah-tengah 2 liter misalnya. Jangan ya. Ya bisa jadi 2 liter setelah dicampur, tapi tidak mungkin. Kalau dari dasar 100 ml, berarti yang tengah-tengah maksimal 300 ml karena 3 titik. Ya. Berikutnya volume sama dicampur. Ini juga sama. Tiap 30 cm, berarti kan 10 kali ya. Diambil volumenya sama kemudian dicampur. Inilah yang nanti akan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Next. Baiklah, ini pengambilan contoh di tangki berbentuk silinder ya. Ini aturannya tinggi cairan terhadap tangki ya. Tinggi tempat contoh diambil tinggi dari dasar. Persen terhadap tinggi tangki ya. Misalnya tangkinya 3 meter tapi si cairan yang ada di tangkinya hanya 10%, berarti berapa tingginya?
30 cm ya, 30 cm, maka diambilnya adalah 5% terbawah. Ya. Kemudian volumenya tiap pengambilan persen dari seluruh volume ya semuanya ini mah artinya yang bawah ya. Yang bawah. Kemudian yang 20% dari tinggi tangki ya, berarti 60 cm tinggi cairannya. Ini tidak dihitung diameter tangkinya ya, pokoknya tingginya. Nah, tinggi tempat contoh diambil, ini tempat contoh diambil ya. Itu harus 10% tinggi dari dasar ya tangki ya. Kemudian persen dari seluruh volume, contohnya volume tiap pengambilan 100, ini maksudnya mungkin 100 mili ya, 100 mili. Ini 100 mili, 100 mili. Nah, kemudian ini dan seterusnya hingga kalau ketinggiannya mencapai 30% dari tinggi tangki ya mulai kita ngambil bagian tengah ya. Kalau bawah sudah pasti ngambil. Ini juga sama, tinggi volumenya ya, tengah yang ngambil, bawah juga ngambil. Nah, mulai bisa mengambil dari atas jika tinggi larutannya adalah 60% dari tinggi tangki ya. Maka dia terbagi dari atas misalnya 55%, 35% dan 10%. Tinggi dari dasar ya, tinggi tempat contoh diambil. Ya. Tinggi 55%-nya dari mana? Dari yang 60% ini tadi gitu, bukan yang 3 meter tangkinya, bukan. Tinggi dari dasar persen terhadap tinggi. Maksudnya persen yang ini nih, ya. Jadi misalnya dia tingginya 60% dari 3 meter berarti berapa? 1,8 meter. Nah, 55% dari 1,8 artinya kan di atas. Ini tengah-tengah, ini bawah. Ini juga sama yang volume tiap pengambilan. Misalnya persen dari seluruh volume contoh kita niat volumenya 1 liter. Berarti terbagi yang atas hanya 10%, jadi 100 mili, yang tengah 80%, yang ini adalah 10%. Ya. Kita ingin niatnya pokoknya totalnya 1 liter aja. Ini juga 100% berarti semua ya udah dari bawah. 1 liter total yang dari bawah aja. Begitu seterusnya ya. Hingga ketika tinggi larutan sama dengan tinggi tangki, seperti ini ngambilnya ya. 90% dari bawah, 50% dari bawah, 10% dari bawah. Total volumenya untuk 1 liter berarti 10% dari atas, volume bagian atas, 80% volume bagian tengah, dan 10% volume dari ketinggian bawah. Oke, berikutnya. Pengambilan contoh gas. Ini juga sama, Ibu di sana tidak dipraktekkan, tapi hanya dijelaskan saja. Tapi mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk memahami ya. Nah, ini sampling gas ya. Oh ya, sebentar. Yang ini bukan berarti kalian salah paham, bukan berarti kita nyemplung ke sini, tidak ya, tidak masuk ke dalam tangki, ada alatnya jadi diturunkan ya. Kebayangkan kalau tangkinya berisi asam sulfat pekat, kalian masuk naik ke atas jadi kosong atau ya nyawa melayang yang sudah pindah alam. Jadi ada alatnya ya. Apalagi seperti larutan asam sulfat pekat, HCl, asam nitrat. Kemarin waktu Ibu di Petro ya tangkinya berisi seperti itu. Ada alatnya ya. Malah kalau tidak salah di sana tangkinya itu sudah dibuatkan semacam katup lah. Katup pada tinggi sekian, katup pada tinggi sekian ya. Oke. Selanjutnya ke sampling gas. Metode ini reduce pressure, artinya pengurangan, metode pengurangan tekanan. Ya. Tekanan pengisian dibatasi hingga 1/3 dari tekanan sumber, ya. Maksudnya gini, kita ngambil ini artinya ngambil gas dari suatu wadah yang berisi gas, ya.
Karena kalau ngambil sampel gas dari udara terbuka, alatnya beda lagi ya. Ada namanya alatnya impringer, ada ya. Nah, untuk yang suka yang pernah PKL di Dinas Lingkungan Hidup mungkin ada udah pernah lihat alatnya yang namanya impringer ya. Lumayan mahal itu alatnya. Kemudian juga berikutnya adalah metode helium pump, metode sampling non-purge. Terlebih dahulu menggunakan helium untuk membuatkan silinder bebas udara. Ini silinder maksudnya silinder untuk wadah sampel nanti ya. Jadi dia udah diisi dulu oleh si helium, dibersihkan lah ya. Menggunakan helium untuk membuat silinder bebas udara supaya udara tidak masuk. Kenapa udara tidak masuk? Takutnya ada komponen udara bereaksi dengan sampel gas yang akan kita ambil ya. Berikutnya adalah metode floating piston cylinder, yaitu metode sampling untuk wet gas, artinya untuk gas yang lembab atau basah. Oke, next. Nah, ini purge, fill, and empty. Jadi diisi hingga penuh kemudian dikosongkan. Itu biasanya untuk membersihkan si wadah sampelnya. Seperti kita lah ngambil sampel air, wadah kita kan diisi sama air tersebut. Air yang akan dijadikan sampel dikocok, dibilas, kemudian dibuang. Nah, ini seperti itu sebetulnya. Ya. Jadi intinya adalah ini peralatannya, segala macam, pipa transfer, valve katup ya. Sampling probe ya, atau konektor, tool, kunci Inggris, ini untuk membuka ini gasnya yang dekat regulator. Kemudian separator bila diperlukan dan lain-lain ya. Tapi intinya wadah sampel yang akan kita gunakan itu harus bersih dulu. Sama intinya harus dibilas dulu oleh gas yang akan kita analisis. Ya. Nah, ini tabungnya nanti ada ibu gambarnya ada ya. Tabung sampel harus dibersihkan sebelum pengambilan sampel, khususnya jika sampel silinder tersebut sebelumnya pernah digunakan untuk sampel jenis hidrokarbon. Misalnya gas metana, gas LPG, itu jenis senyawa-senyawa hidrokarbon. Nah, kemudian lapisan minyak, grease ya, atau sludge. Sludge itu kayak apa ya, penyumbat lah, kayak semacam endapan-endapan, harus dibersihkan melalui purging. Purging itu jadi kayak diisi sampai penuh ya. Ya. Isi sampai penuh yaitu dengan cara mencucinya dengan larutan deterjen. Nah, kenapa harus deterjen? Kan minyak. Minyak itu dengan deterjen dia akan bereaksi ya, karena deterjen bersifat surfaktan. Surfaktan itu intinya dia punya dua kutub, satu kutub polar, satu kutub non polar. Nah, dia bereaksi dengan minyak itu yang sesama non polar. Minyak kan cenderung non polar. Grease itu lemak. Lapisan minyak atau lemak. Atau dengan suatu pelarut organik. Pelarut organik yang bagaimana? Yang bisa melarutkan lemak atau minyak. Kemudian keringkan. Ya. Kemudian cara mengambil, misalnya sudah jadi nih, sudah bersih lah. Ya. Ini cara mengambil titik sampling harus diletakkan di bagian, harus terletak di bagian atas pipa atau vessel. Vessel itu apa ya? Tabung kali ya. Untuk mengeliminasi cairan yang terikut pada saat sampling dan tidak ada gangguan aliran gas yang disebabkan oleh elemen jaringan pipa seperti elbow. Elbow apa? Elbow itu siku ya, lekukan, pengkolan lah. Misalnya dari pipa tadinya vertikal, kemudian tiba-tiba belok ke yang horizontal. Nah, itu namanya elbow. CS reducer ya. Jadi semacam apa ya? Sambungan kali ya, T yang huruf T. Piping headers, pangkal pipa, manifold, ini juga lipatan-lipatan, meter tubes ya. Tabung-tabung pengukur, ini adalah valve, suatu katupnya, pengukurnya, dan orifice plate ya, dan sebagainya. Kemudian, gerakan aliran di dalam pipa yang melewati elbow, lekukan itu, siku atau T, akan menyebabkan perputaran aliran ya, jadi kayak mantul balik lagi, dan menyebabkan efek gerakan sentrifugal ya,
yang menyebabkan kontaminan dan komponen fraksi berat dari gas bumi ke dinding pipa. Ya, jadi maksudnya apa? Jadi bereaksi sama dinding pipa karena kayak tubrukan, misalnya dari datar ke naik ke atas, itu pasti kan mau nggak mau nubruk itu dulu, nubruk si pipanya ya, 90 derajat. Nah, itu dikhawatirkan akan ada kontaminan. Apalagi kalau bereaksi ya, kalau bereaksi. Metode purge, fill, and empty. Empty itu kosongkan. Letak titik sampling biasanya tidak dilakukan dekat pompa, strainer, saringan ya, strainer itu meteran, lekukan, dan area kecepatan yang misalnya daerah dari atas ke bawah, bawah ke mendatar ke vertikal, vertikal ke mendatar. Daerah percepatan atau perubahan aliran dari horizontal, nah ini tadi tidak dapat dipakai untuk mendapatkan sampel yang mewakili ya. Biasanya dalam perusahaan-perusahaan, jika kita akan mengambil sampel gas, mereka sudah membuat pot atau titik pengambilan sampel tersendiri. Dan para petugas pengambil contoh biasanya hanya menyambungkan dengan konektornya saja. Konektor yang cocok terhadap sumber gas dari yang ada di pabrik dengan katup dari wadah untuk sampel gas yang dibawa oleh petugas pengambil contoh. Baiklah, ini ya. Jadi ini, nah ini kalau tidak salah ini salah satu masuk, salah satu keluar kalau tidak salah ya. Jadi intinya ini cara samplingnya. Nah, kemudian jadi ini untuk natural gas. Untuk sampel analisis gas biasanya pakai gas kromatografi ya. Selanjutnya adalah tadi ya, buka valve sample point dan blow out purging untuk menghilangkan adanya kotoran ya. Dan tutup kembali valve. Kita ulang di sini. Nah, ini ya. Kelihatan, Ibu harap kelihatan. Kalau tidak salah ini konektor yang ke sampel gas nanti yang akan kita ambil. Ya, ini nanti ke sini, masuk ke sini. Seingat Ibu ini, ya sebentar. Baiklah anak-anak, betul ini kita ulangi lagi ya. Ini adalah salah satu itu sebagai sampel masuk dari tabung yang akan kita ambil sampelnya, gasnya, dan ini adalah sambung untuk mengeluarkan ketika dia untuk akan dianalisis. Intinya seperti itu ya. Oke, berikutnya. Baiklah anak-anak, sepertinya sekian dulu untuk video bagian keempat ini. Nanti kita di lain waktu kita disambung lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.